Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Budak Lewi semuanya, semoga kalian tetap sehat selalu. Nah bro, kali ini gue akan coba review Gcam Samim 8.4 V42. Oh ya teman-teman, di sini untuk file konfigurasinya tanpa password, jadi kalian cukup gunakan saja. Nah bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh dong saya meminta subscribe terlebih dahulu supaya kalian juga tidak tertinggal dengan updatean terbaru dari channel Budak Lewi. Nah bro, gue akan opening terlebih dahulu. Nah bro, sekarang sebelum kalian buka aplikasinya setelah install, kalian tekan terlebih dahulu dan masuk ke info aplikasi. Kemudian kalian bersihkan terlebih dahulu datanya supaya tidak crash ketika kalian menambahkan file konfigurasinya. Oke, setelah ini baru kita buka aplikasinya dan kalian izinkan saja semuanya. Oke, selesai. Nah, ini sebenarnya sudah dapat kita gunakan, artinya Gcam ini changelog bisa kita gunakan tanpa file konfigurasi. Tetapi di sini saya akan menambahkan file konfigurasi Sansoku supaya hasil jepretan teman-teman itu lebih keren. Oke, kita masuk saja ke pengaturan, ke setelan lainnya. Kita buat folder terlebih dahulu di memori internal kalian supaya file konfigurasinya bisa kita gunakan. Oke, kalian scroll ke paling bawah dan di sini kalian pilih additional setting. Kemudian scroll ke paling bawah lagi dan pilih config setting. Oke bro, nah di sini di config set kalian klik saja dan di sini kalian beri nama bebas. Ini fungsinya hanya untuk membuat folder Gcam di memori internal kalian, atau folder biasanya Samim itu folder awalnya sgcam. Oke, kita coba saja beri nama test. Setelah ini kalian masuk ke pengelolaan memori atau di mana hasil downloadan kalian tersimpan atau config-nya. Di sini biasanya di HP Realme 5 Pro itu masuk ke download, kemudian ke browser, dan di sini config Sansoku by Budak Lewi-nya kita salin ke penyimpanan ponsel yaitu di folder sgcam. Ya, biasanya untuk Samim itu terbentuk awalnya di sgcam folder. Kita pilih dan kita salin ke XML. Oke. Nah, sekarang baru kita buka untuk aplikasinya. Nah, setelah kalian buka, kalian ketuk 2 kali di antara jajaran kamera ini dan pilih config Sansoku by Budak Lewi. Nah, ini dia teman-teman. Jadi untuk settingannya telah saya sesuaikan, kalian cukup gunakan saja. Dan sekarang kita tes untuk jepretan menggunakan kamera Gcam Samim dengan config Sansoku by Budak Lewi. Oke bro, tanpa panjang lebar, sekarang saya akan coba jepret dengan objek manusia langsung. Nah, seperti biasa kita harus menunggu sampai proses penyimpanan ke galeri sempurna. Oke, kita lihat hasilnya. Ini dia teman-teman, hasilnya cukup bagus, jernih, dan di sini juga untuk kontras warna kulit itu tidak over. Bisa teman-teman lihat hasilnya jernih dan mulus ya teman-teman, menggunakan config Sansoku pada Gcam Samim 8.2. Dan untuk lebih jelasnya saya akan lebih dekatkan dengan objeknya. Apakah kontras warna dan kecerahan itu masih berfungsi dengan baik? Ini dia teman-teman, masih terlihat bagus. Kontras warna dan kejernihan menurut saya ini Gcam Samim dengan config Sansoku itu cukup bagus, mulus. Bisa teman-teman lihat, saya ini coba zoom. Hasilnya mulus. Ini yang saya suka dari Gcam Samim, itu hasilnya jernih dan mulus untuk objek manusia. Oke, sekarang saya akan coba menggunakan mode potret. Oke. Nah, ini dia teman-teman, mode potretnya menurut saya ini cukup rapi dan kontras warna dan kejernihannya juga tidak berubah, masih seperti tadi. Jadi objek yang kita ambil ini cukup jelas ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bandingkan dengan hasil jepretan menggunakan kamera bawaan. Oke teman-teman, sekarang saya akan coba menggunakan, atau maksud saya dengan objek yang luas, pemandangan. Dan kita harus seperti biasa menunggu sampai proses penyimpanan ke galeri sempurna.
Oke, kita lihat hasilnya. Ini dia teman-teman. Hasilnya ketika saya coba di objek yang luas, jernih ya teman-teman. Jadi pencahayaannya itu bisa dibilang menyeluruh. Dan saya akan coba sandingkan dengan hasil jepretan menggunakan HP Realme 5 Pro atau kamera Realme 5 Pro. Jelas berbeda ya teman-teman, dari mulai pencahayaan dan kejernihannya itu saya suka lebih Samim di 8.4 dibandingkan dengan Realme 5 Pro. Oke, saya akan coba shoot ke atas ya teman-teman. Jadi saya akan coba mengambil objeknya dari bawah. Apakah pencahayaannya akan masih stabil? Oke, kita lihat hasilnya. Ini dia teman-teman, saya coba shoot dari bawah, ternyata kontras warnanya lebih bagus, lebih jernih ya teman-teman. Ini menurut saya Gcam Samim dengan config sensorku cukup bagus, dan ini hasil perbandingan saya tadi coba ambil menggunakan Realme 5 Pro juga. Ternyata memang Gcam Samim itu lebih unggul dari kontras warna dan pencahayaan jika dibandingkan dengan kamera Realme 5 Pro itu sendiri. Oke, kita coba shoot kembali. Jadi menurut saya ini Gcam Samim pada objek luasnya juga cukup jernih. Tidak gelap ya teman-teman, masih terlihat jelas. Oke, ini dia hasil jepretan kita. Nah, ini dia burungnya, hanya tidak terlihat jelas saja. Tapi objek yang luasnya ini menurut saya cukup bagus. Nah, itu dia bro, hasil jepretan menggunakan Gcam Samim dengan config Sansoku. Bisa kalian lihat juga tadi perbedaan antara hasil jepretan menggunakan kamera bawaan HP Realme 5 Pro dengan Gcam Samim itu cukup berbeda ya teman-teman, mulai dari pencahayaan dan kontras warna serta kehalusan dari hasil jepretannya. Saya lebih suka menggunakan Gcam Samim sih teman-teman jika dibandingkan dengan hasil jepretan menggunakan kamera bawaan. Ya, siapa tahu teman-teman juga support untuk Gcam Samim ini dengan config Sansoku. Bagi teman-teman yang ingin download seperti biasa, linknya telah saya sediakan juga di deskripsi. Dan untuk file konfigurasinya tanpa password, silahkan kalian download saja dan kalian gunakan. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh dong saya meminta subscribe terlebih dahulu supaya kalian juga tidak tertinggal dengan updatean terbaru dari channel Budak Lewi. Oke bro, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.